Terima kasih Anda masih menyaksikan Buletin Jabar. Terjadinya beberapa kasus pembunuhan akhir-akhir ini menimbulkan rasa kengerian di tengah masyarakat. Lalu apa pandangan agama Islam dan bagaimana seharusnya menghentikan perilaku ini? Imam Adaruqutni, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, akan memaparkan selengkapnya untuk Anda. Belakangan viral sejumlah kasus pembunuhan di Indonesia. Bahkan kasus pembunuhan ini cukup sadis. Misalnya, ada salah satu terkait dengan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Ronald Tanur yang merupakan anak dari mantan anggota DPR, namun kini dirinya sudah divonis bebas. Kemudian juga ada kasus pembunuhan Vina dan Eki, lalu juga bahkan ada pembunuhan yang lebih sadis lagi, yaitu kasus pembunuhan yang menaruh mayat di dalam koper. Motifnya pun beragam, ada karena motif ekonomi, motif dendam dalam kondisi mabuk, dan juga motif-motif lainnya. Lantas bagaimana pandangan agama Islam terkait tindakan pembunuhan ini? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum DMI, Bapak Imam Adaruqutni yang ada dalam ruangan. Saya akan ajak Anda untuk masuk ke dalam ruangan sekarang. Assalamualaikum Pak Imam, selamat siang. Kita saat ini langsung berbincang dengan Wakil Ketua Umum dari DMI, Pak Imam Adaruqutni. Kita akan membahas Pak mengenai banyak kasus pembunuhan nih Pak yang viral di Indonesia belakangan ini. Kalau dilihat Pak dari sudut pandang agama Islam, hukum Islam, bagaimana melihat kasus pembunuhan belakangan ini? Apa sebaiknya kita duduk aja ya? Oh boleh Pak, silakan kita duduk di sini. Baik, silakan duduk Pak. Nah, boleh. Ya. Ayo Mbak. Oke. Bagaimana Pak? Berbagai kasus tentang pembunuhan dan itu modusnya bermacam-macam dan tingkat kesadisannya itu terus meningkat-ningkat. Tentu saja ini sangat mencemaskan dan juga merupakan paradoks terhadap semboyan kita, pernyataan kita, tagar kehidupan kita. Kita sebagai manusia berbudaya, negara dan bangsa yang beradab dan juga religius. Tapi perilakunya itu tadi sangat antagonistik. Saya katakan paradoks karena di balik pernyataan kita sebagai bangsa religius menghormati agama itu lebih tidak bermoral, tapi hilang rasa kemanusiaannya. Jadi ini sangat menyedihkan. Ini sebuah tantangan saya kira dalam budaya dan falsafah hidup bangsa kita. Kalau kita lihat dari segi jumlahnya dan juga banyaknya kasus yang terjadi, sepertinya kasus pembunuhannya semakin marak terjadi. Kok orang jadi makin gampang ya Pak untuk melakukan pembunuhan? Saya kira mungkin ya, saya bukan ahli psikologi, tapi berbagai pengaruh luar saya kira masuk di dalam pola pikir dan juga mainstream orang-orang yang melakukan cara itu. Jadi karena itu saya kira bahkan komisi penyiaran kita pun juga turut juga berjuang sungguh-sungguh untuk tidak menampilkan sadisme dalam berbagai apapun tampilan-tampilan sinematografi kita, lebih pada masalah kemanusiaan, juga tuntunan-tuntunan keagamaan. Tapi kadang-kadang memang produksi untuk itu lebih menarik juga menambah adrenalin, itu ada bumbu itu saya kira juga ikut mempengaruhi. Juga produksi massal terhadap atau tentang alat-alat untuk kelengkapan gadget itu, yang sekarang itu saya kira Indonesia ini termasuk pengguna gadget terbesar di negara-negara lain, persentasenya termasuk besar. Anak-anak kecil sudah pintar itu. Aspek positifnya mereka terambil, tapi secara negatifnya mereka juga terinspirasi dalam banyak hal. Untuk sebagian sekarang generasi muda itu juga melakukan kejahatan. Yang terakhir lagi yang diputus bebas di Jawa Timur itu tadi kemarin itu juga sangat ya saya kira itu menampar muka lah bagi remaja kita juga, kelompok muda kita, juga orang-orang tua yang selama ini klaimnya lebih mendidik dan sebagainya. Ternyata pelaku sadisme yang dilakukan oleh kelompok ini terpelajar, bahkan ini luar biasa.
Kan Bapak sebutkan barusan banyak perilaku sadisme bahkan yang dilakukan oleh terpelajar ya Pak. Dan juga bahkan untuk anak-anak yang saat ini masih menempuh pendidikan. Kita tahu ada kasus misal Mario Dandi dan lain sebagainya, itu kan masih kuliah kala itu ya Pak. Berarti sebenarnya apakah dari lembaga pendidikan juga turut andil ya Pak untuk membuat orang ini perlu ada edukasi khusus supaya tidak melakukan pembunuhan? Memang ada beberapa yang hilang dari konsumsi pelajaran kita di sekolah. Dulu ketika saya masih kecil tentu saja, ini agak sedikit ke belakang jauh sekali, itu ada pelajaran budi luhur, budi pekerti dan seterusnya. Sekarang hal-hal itu dianggap seperti kurang bermanfaat karena yang diorientasikan adalah tentang skillful, juga keterampilan, kecakapan dan seterusnya, dan itu malah aspek-aspek yang lebih menginspirasi sadisme itu ada juga di situ. Saya kira perlu juga lah ditampilkan atau disuntikkan tentang nilai-nilai keagamaan itu lebih dalam lagi. Saya kira kita lebih baik juga punya generasi yang lebih bermartabat lah. Ini orang boleh kaya tetapi jangan korup, kan itu susah itu. Gitu. Karena apa? Banyak orang yang masih dalam kesusahan. Itu. Orang boleh pintar tapi jangan sadis. Dan ini menurut saya harus dilakukan sekarang juga. Saya kira entahlah para pembuat kebijakan mulai dari presiden sampai kepada para menterinya, khususnya lembaga-lembaga pendidikan, saya kira perlu juga menyuntikkan kembali, merinstal lagi tentang pola pembelajaran dengan sedikit muatan atau ditambah muatan keagamaan, moralitas itu. Pak Imam, tapi belakangan ini justru lembaga peradilan seakan dicoreng, tidak mau menduga-duga. Namun kalau misalnya kita melihat dari jenis-jenis putusan yang selama ini ada, misalnya dari putusan Ronald Tanur yang divonis bebas, padahal ada CCTV. Bagaimana himbauan-himbauan keagamaan bagi para hakim? Karena sebenarnya kan kalau di Indonesia, di suatu negara, hakim yang wakil Tuhan di bumi. Betul. Konsep hakim itu artinya orang yang bijak. Orang bijak di dalam menegakkan keadilan. Kalau Allah itu disebut hakim, panjang dia. Hakim itu orang, kalau hakim itu yang maha bijak, yang maha adil. Maka itu hakim itu wakil Tuhan di bumi. Sampai kita pun menyebut hakim itu dalam posisi sebagai hakim yang mulia. Seperti itu, karena tidak boleh cacat. Maka kalau dia mempermainkan itu, dia hakim itu hukumannya lebih berat. Pertanggungjawabannya langsung. Langsung ke Tuhan. Jadi Bismillah itu sendiri konsepnya atas nama Allah. Kalau atas nama Allah dia menyimpang, stempel tadi itu, ya dia telah mengkorup. Jadi korupsi itu nama Allah lagi, kayak gitu. Tanggung jawabnya tinggi, kita tidak berhak untuk menjudge tindakan tersebut, tapi biar gimana nanti mereka semua yang akan bertanggung jawab sendiri, berarti ya Pak konteksnya. Bersenang-senanglah silakan di dunia atas kejahatan yang diputuskan, atau putusan yang jahat itu, tetapi ingatlah bahwa kabar gembira kamu itu, misalnya ya, itu adalah terima balasan dari Tuhan. Yang berat sekali itu. Karena ada kehidupan setelah ini ya Pak? Ya betul. Jadi Islam malah menyebutkan sebagai bisakah kamu bergembira dengan itu setelah itu. Gitu. Terima kasih banyak Pak Imam Adarukutni, Wakil Ketua Umum dari Dewan Masjid Indonesia atas waktunya. Selamat siang Pak. Pemirsa, kita sama-sama harus menghindari pembunuhan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah edukasi sejak dini, dan pastinya adalah ketika melihat ada seseorang atau suatu pihak yang ingin melakukan pembunuhan, tugas kita adalah untuk mencegah. Dan juga bagi kasus-kasus yang sudah masuk ke ranah peradilan, tugas dari aparat penegak hukum bahkan hakim adalah untuk menindak setegas-tegasnya secara jujur, tidak menerima suap, sogokan dan lain sebagainya agar keadilan ini bisa ditegakkan. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Yohanes dan Bosco, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.